Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya dan juga mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kenikmatan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang berlimpah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Satu persatu apabila kita berupaya untuk menghitungnya, tidak ada orang yang mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudahan di dalam beribadah dan juga berita-berita gembira yang dimana kaum muslimin yang sebelumnya mereka telah melayakan Idul Adha, yang dimana itu adalah merupakan kegembiraan bagi kaum muslimin dan juga disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga mereka yang melaksanakan haji, yang dimana mereka mampu untuk melaksanakannya, ini juga merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang dimana kemudahan demi kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semuanya. Dan mereka sampai di tanah suci, di Mekah, melaksanakan ibadah. Dan ini adalah merupakan kenikmatan bagi mereka. Kenikmatan yang luar biasa. Karena mereka telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena kewajiban haji sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di depan para sahabatnya, "Innallaha kataba 'alaikumul hajj." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji. Faqala Al-Aqra' ibn Habis, maka berkata salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Afi kulli am ya Rasulullah?" Apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat lamastata'tum." Kalau seandainya saya mengatakan iya, bahwa kewajiban haji itu setiap tahun untuk kalian, maka itu akan wajib dan niscaya kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Dan ini adalah merupakan suatu kemudahan di dalam agama ini, yang dimana melaksanakan haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'il hajj wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam itu didirikan dengan 5 perkara.
Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua melaksanakan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima melaksanakan haji. Dan Nabi mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Karena Islam itu mudah, tidak sulit. Sehingga kewajiban dalam melaksanakan haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimana kewajiban haji hanya satu kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama zada fahuwa tatawwu." Barang siapa yang melaksanakan yang kedua ataupun yang ketiga dalam melaksanakan haji, maka itu haji yang sunnah. Karena haji yang wajib telah dia lakukan di pertama kali dia berangkat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, "Wahai Muadz, ketika engkau berdakwah, maka katakanlah kepada orang-orang agar bahwa Islam itu mudah, tidak sulit." Nabi mengatakan kepada Muadz bin Jabal, "Yassiru wa la tu'assiru." Permudahlah. Permudahlah agama ini, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Beritahulah kepada mereka berita-berita gembira agar mereka tidak lari dari Islam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmah. Islam itu agama yang mudah, yang dimana banyak sekali keringanan-keringanan seseorang. Ketika dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Apabila dia tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salah satu sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap penyakit yang dia derita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala jamb." Nabi mengatakan, "Salatlah engkau dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring." Ini kemudahan bagi mereka yang mempunyai uzur di dalam melaksanakan kewajiban. Tentunya salat itu adalah merupakan kewajiban yang dimana seseorang ketika dia melaksanakan salat, maka berdiri termasuk dari rukun salat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salah satu sahabatnya ketika melaksanakan salat, Nabi mengatakan, "Idza kunta ila shalah fastaqbilil qiblah wa kabbir." Apabila engkau berdiri melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Para ulama menyebutkan bahwa berdiri dalam melaksanakan salat rukun min arkani salat. Terkecuali apabila dia tidak bisa untuk berdiri, maka boleh baginya untuk duduk. Karena ini adalah merupakan uzur. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka boleh baginya untuk berbaring. Maka jangan dipaksakan. Karena apabila seseorang memaksakan dirinya dalam keadaan sakit, dia memaksakan dirinya sholat dengan berdiri, padahal Islam telah mengajarkan, padahal Islam telah memberikan kemudahan untuk sholat dengan duduk, ataupun dia tidak mampu sholat dengan berbaring, maka ambillah keringanan itu. Dan pahalanya sama. Karena dia melaksanakannya dalam keadaan uzur, yaitu sakit.
Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan halaka al-mutanatti'un, celakalah bagi mereka yang berlebih-lebihan. Celakalah bagi mereka yang berlebih-lebihan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakannya selama 3 kali. Mereka yang ghulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama ini, yang membuat orang-orang lari. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan, apabila engkau menjadi imam, maka lihatlah orang yang di belakangmu. Ringankanlah salatmu. Karena di belakang, yaitu makmum, ada orang-orang yang mempunyai keperluan. Ada orang yang sedang sakit. Dan juga orang-orang yang lain sebagainya. Udzur, orang yang sudah tua. Maka ringankanlah. Hal ini menunjukkan bahwa agar jangan sampai orang-orang itu lari dalam melaksanakan sholat berjamaah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat salah seorang berdiri di tengah panasnya matahari, tidak mau berbicara. Kemudian dia tidak mau berteduh. Dan dia dalam keadaan berpuasa. Nabi bertanya, siapa dia? Para sahabat mengatakan dia adalah Abu Israil. Yang dimana dia bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdiri dan tidak akan mau duduk. Kemudian berdiri di tengah terik panasnya matahari. Tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau berbicara. Dan dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, murhu, perintahkanlah kepada dia agar berteduh. Perintahkanlah kepada dia agar duduk. Perintahkanlah kepada dia agar berbicara, dan perintahkanlah kepada dia agar menyempurnakan puasanya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk dalam berlebih-lebihan dalam agama. Ghulu dalam agama. Memberatkan dirinya. Yang dimana dia bernazar. Berdiri tengah terik panas matahari. Ini termasuk dalam memberatkan diri. Tidak mau berbicara. Tidak mau berteduh. Ini semuanya memberatkan diri. Dengan ini Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya. Perintahkanlah untuk berteduh. Perintahkanlah untuk berbicara. Perintahkanlah dia untuk berteduh. Dan perintahkanlah dia untuk menyempurnakan puasanya. Nabi SAW di akhir menyebutkan, dan perintahkanlah kepada dia untuk menyempurnakan puasanya. Karena puasa baginya adalah sesuatu yang tidak memberatkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan dan tidak ingin suatu kesulitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
suri tauladan yang baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menanyakan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ibadahnya, seperti apa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 orang tadi dia mengatakan, sungguh kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Salah satu lagi mengatakan, saya akan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya akan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar khabar seperti ini, 3 orang yang mengatakan hal seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya saya adalah orang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah merupakan orang yang paling takwa. Saya menikah, kemudian saya tidur, dan juga saya berbuka puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Ini bukan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.